Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 133, bertemu Qiu Yue lagi. Sepertinya fungsi garis keturunanku bahkan lebih menakjubkan dari yang kukira. Saya masih perlu berkembang lebih jauh. Lu Ming bersiap untuk bereksperimen lebih banyak. Segera, sosoknya berkedip dan dia meninggalkan tempat itu untuk mencari binatang iblis lainnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan kegunaan lain dari garis keturunan tersebut. Ketika Lu Ming sedang melahap esensi darah binatang iblis, dia memfokuskan pikirannya dan dengan sengaja membiarkan meridian darah melahap energi esensi darah sepenuhnya. Seperti yang diharapkan, meridian darah yang melahap roh telah sepenuhnya menyerap esensi darah dan tidak memberi Lu Ming energi apapun. Sebaliknya, Lu Ming ingin menggunakan semua energi dalam esensi darah untuk meningkatkan kultivasinya tetapi dia tidak dapat melakukannya. Setengahnya akan diserap oleh garis keturunan pemakan roh. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan sebagian dari esensi darah untuk meningkatkan tingkat garis keturunannya, tetapi tidak semuanya untuk meningkatkan budidayanya. Ini bahkan lebih baik. Di masa depan, dia akan menggunakan inti monster untuk meningkatkan tingkat budidayanya dan esensi darah untuk meningkatkan tingkat garis keturunannya. Dengan cara ini, level garis keturunannya dapat ditingkatkan lebih cepat. Namun, hanya ada sedikit monster iblis level 3 di area ini. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis tingkat 2. Lu Ming memutuskan untuk melangkah lebih dalam. Sehari kemudian, di sebuah lembah, Lu Ming melihat seekor kera raksasa yang tingginya 10 meter. Raungannya seperti guntur dan auranya seperti gunung. Lu Ming sangat ketakutan sehingga dia lari. Kera raksasa ini setidaknya berada di kelas 4 tingkat 3 ke atas. Itu sangat kuat, dan Lu Ming bukanlah tandingannya. Lu Ming baru berhenti setelah lebih dari 10 mil. Tidak mudah menemukan binatang iblis yang cocok. Entah itu level yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming berburu binatang iblis di pegunungan di tepi laut sambil mengembangkan teknik seni bela diri. Tentu saja, Lu Ming tidak berhenti mengembangkan teknik tempur tubuh, seni Vajra yang menyala-nyala. Dia akan meluangkan waktu untuk mengolahnya setiap hari. Namun, jalur tempering tubuh adalah teknik kultivasi yang membutuhkan penggilingan terus-menerus dan kemajuannya sangat lambat. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Akhirnya, langkahnya di udara berhasil menembus ke tingkat kedua. Dalam sebulan, Lu Ming telah membunuh 8 binatang iblis tingkat 3 kelas 1, dan budidayanya telah menembus ke alam master kelas 9. Pada hari ini, Lu Ming sedang mengembangkan jalan udara. Ketinggian anak tangga di udara ke tingkat kedua bahkan lebih misterius. Tubuh Lu Ming tampak tidak berbobot, tetapi dia bisa berjalan di dahan dan melompat sejauh 50 meter sebelum mendarat. Bas! Setelah beberapa lompatan, Lu Ming telah mencapai puncak gunung yang tingginya beberapa ratus meter. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah. Dia mendengar suara perkelahian. Itu bukanlah pertarungan antara binatang iblis, tapi pertarungan antara manusia dan binatang iblis. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming melompat turun dari puncak gunung. Tubuhnya seringan burung layang-layang, dan ia bergegas menuju sumber suara seperti burung besar. Setelah 1000 meter, suaranya perlahan menjadi jelas. Raungan binatang iblis dan jeritan manusia terdengar jelas. Setelah berubah menjadi hutan lebat, pemandangan di depan mereka mulai terlihat. 8 pemuda dan pemudi berdiri di hutan. Mereka tidak terlalu tua, yang tertua baru berusia 17 atau 18 tahun. Namun, masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan aura yang padat dan kental. Mereka semua ahli. Sedikit lebih jauh di depan, seorang pemuda yang memegang tombak sedang bertarung dengan binatang iblis. Binatang iblis itu sudah penuh dengan luka. Hanya masalah waktu sebelum ia terbunuh. Binatang iblis kelas 1 LV3. Tatapan Lu Ming tiba-tiba terfokus dan dia agak terkejut. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa pemuda itu hanyalah seorang master bela diri kelas 9. Agar seorang master bela diri kelas 9 puncak mampu melawan binatang iblis tingkat 3 tingkat pertama dan benar-benar menekannya, kekuatan tempur seperti itu akan menempatkannya di peringkat 3 teratas dalam daftar perunggu. Namun, Lu Ming pasti tidak mengenal remaja itu. Siapakah para pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki kecakapan bertarung seperti itu? Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan.
Itu adalah Qiu Yue. Gaun panjang Qiu Yue berkibar tertiup angin, rambut hitamnya mencapai pinggang, matanya cerah, giginya putih, kulitnya seperti batu giok, dan sosoknya anggun. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Saudara muda Wang telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Dia sekarang dapat membunuh binatang iblis kelas 1 LV3 sendirian. Seorang pria muda tertawa. Sebagai murid Aula Kilin, merupakan persyaratan dasar bagi Master Realem Puncak kelas 9 untuk membunuh binatang iblis kelas 1 LV3. Jangan bandingkan kami dengan sampah dari 4 aula. Suara dingin dan arogan terdengar. Kamu benar, kakak senior Jian. Para pemuda lainnya dengan cepat berkata. Siapa yang licik di sana? Pergi dari sini. Tiba-tiba, seorang pemuda berbalik dan berteriak ke arah Lu Ming. Yang lain semua menoleh. Lu Ming tersenyum pahit. Sepertinya dia telah ketahuan. Dia segera melangkah keluar. Dari mana datangnya omong kosong ini? Anda sebenarnya mengintip kami saat kami berkultivasi. Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan serius? Suara dingin terdengar. Seorang pria muda berpakaian perak memandang Lu Ming dengan dingin. Dari suaranya, itu adalah pemuda yang dingin dan sombong dari sebelumnya. Lu Ming mengerutkan kening. Orang ini benar-benar membuatnya terdiam. Dia hanya melihat sekilas. Omong kosong, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku berbicara denganmu? Pemuda berwajah dingin itu berkata dengan dingin. Tuan muda, mengapa Anda ada di sini? Tiba-tiba terdengar suara terkejut. Qiu Yue memandang Lu Ming dengan heran, lalu mengambil beberapa langkah ke depan dan muncul di sampingnya. Qiu Yue, sudah lama tidak bertemu. Lu Ming tersenyum. Tuan muda, sudah lama sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mata indah Qiu Yue dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa kerinduan yang mendalam. Di sisi lain, para pemuda lainnya tercengang. Tuan muda. Qiu Yue sebenarnya menyebut pemuda ini Tuan muda. Wajah pemuda berwajah dingin itu sangat muram saat dia bertanya, Qiu Yue, kamu memanggilnya apa? Tuan muda. Itu benar. Dia tuan mudaku. Jian Wuchen, sebaiknya kamu lebih hormat saat berbicara. Suara Qiu Yue berubah dingin dan matanya dipenuhi rasa jijik. Menunjukkan rasa menghargai. Hahaha nak, apakah kamu murid salah satu dari 4 akademi besar? Jian Wuchen bertanya. Tidak buruk. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Qiu Yue, apakah kamu mendengar itu? Dia hanyalah sampah dari 4 akademi besar. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda Anda? Qiu Yue, kita semua adalah seniman bela diri dengan garis keturunan khusus. Seberapa muliakah kita? Sampah rendahan ini bahkan tidak layak untuk membawa sepatumu. Qiu Yue, kamu sebaiknya suruh dia pergi. Mata Jian Wuchen dingin dan sombong. Dia menatap Lu Ming dengan jijik. Itu seperti seorang kaisar yang tinggi dan perkasa sedang memandangi seorang pengemis. Lu Ming mengerutkan alisnya dan kilatan dingin muncul di matanya. Orang ini terlalu percaya diri. Bas. Cahaya putih menyala di tangan Qiu Yue dan pedang sedingin es muncul. Dia mengarahkannya ke Jian Wuchen dan berkata dengan dingin, Jian Wuchen, jika kamu menghina tuan muda lagi, saya akan melawanmu. Niat membunuh yang dingin menyembur keluar, dan suhu dalam radius puluhan meter turun tajam, seolah musim dingin telah tiba. Lu Ming terkejut. Tampaknya kultivasi Qiu Yue telah mencapai tingkat yang sangat tinggi setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu. Qiu Yue, kamu benar-benar menghunus pedangmu ke arahku sebagai rendahan. Penuh kebencian. Kamu harus mati. Jian Wuchen meraung. Dia tidak tahan. Bodoh. Lu Ming tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Jian Wuchen tertegun sejenak, lalu dia meledak dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kecil, apa katamu? Bab 134 Garis Keturunan Es. Lu Ming tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Qiu Yue. Dia kemudian melihat ke arah Jian Wuchen dan berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa Qiu Yue sangat peduli padaku? Kamu memarahiku seperti ini di depan orang yang dia sayangi. Jika kamu bukan idiot, lalu kamu siapa? Lepaskan cakar anjingmu. Mata Jian Wuchen memerah saat melihat Lu Ming memegang tangan Qiu Yue. Sejak pertama kali dia melihat Qiu Yue, dia sudah menjadikannya wanitanya. Sekarang, Lu Ming benar-benar berani memegang tangan Qiu Yue. Bahkan dia belum pernah menyentuh tangan Qiu Yue. Beraninya bastard ini. Bagaimana dia layak? Api kecemburuan di hatinya hendak membakar 9 surga.
Bas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendekati Luming dalam sekejap. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Luming. Itu hanya sebuah telapak tangan, tapi itu memberikan perasaan seperti pedang suci yang tiada taranya terhunus. Jian Wuchen, apa yang kamu lakukan? Qiu Yue kaget dan ingin berdiri di depan Luming. Namun, Luming maju selangkah dan melayangkan pukulan. Tinjunya dan telapak tangan Jian Wuchen bertabrakan. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan menyebar ke segala arah. Gunung di bawah kaki Luming dan Jian Wuchen sepertinya telah dibajak, dan jurang yang dalam pun muncul. Dengan sedikit goyangan, keduanya mundur 2 langkah. Jian Wuchen, hentikan. Qiu Yue berdiri di depan Luming dan menatap Jian Wuchen. Melihat ekspresi Qiu Yue, Jian Wuchen berhenti. Namun, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Dia menatap Luming dan berkata, kamu kecil, kamu sebenarnya cukup mampu untuk menerima 30% kekuatanku. Sepertinya Anda termasuk dalam daftar perunggu dari 4 halaman besar, bukan? Petik 2. Kamu lumayan bisa memaksaku menggunakan 20% kekuatanku. Luming tersenyum acuh tak acuh. 20% dari kekuatanku. Hahaha, kamu memang pandai berbicara tanpa berpikir, apa kamu tidak takut ditertawakan orang? Jian Wuchen tertawa dengan ekspresi mengejek. Para pemuda lainnya juga menunjukkan senyuman mengejek. Luming berkata dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Siapa yang akan percaya itu? Luming mencibir dan tidak mau menjelaskan. Karena kamu bilang kamu hanya menggunakan 20% kekuatanmu, maka aku ingin melihat seberapa kuat kamu dalam 100%. Jian Wuchen mencibir. Dengan teriakan pedang tempur kuno muncul di atas kepalanya. Pedang tempur ini tampak penuh dengan tanda waktu. Itu sangat kuno, seolah-olah diturunkan dari zaman kuno. Itu adalah garis keturunan Jian Wuchen. Garis keturunan tipe senjata adalah garis keturunan khusus yang sangat misterius dan sulit dipahami. Mata Luming berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan khusus. Begitu garis keturunan berbentuk pedang muncul, tubuh Jian Wuchen dikelilingi oleh pedang Qi yang tajam. Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang. Apa yang harus dia takuti dengan garis keturunan khusus? Dia tahu bahwa Jian Wuchen juga merupakan Master Realm kelas 9. Saat Luming hendak melepaskan kultivasinya untuk melawan Jian Wuchen, Qiu Yue berteriak dengan marah, Jian Wuchen, jika kamu berani menyerangku hari ini, kamu dan aku akan menjadi musuh bebuyutan mulai sekarang. Kata-kata Qiu Yue tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Anda, Jian Wuchen sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Garis keturunan berbentuk pedang menghilang, dan auranya melemah. Tuan muda, ayo pergi. Qiu Yue meraih tangan Luming dan menyeretnya keluar. Luming mengangkat alisnya dan membiarkan Qiu Yue menariknya ke depan, menghilang dari tempat kejadian. Kakak laki-laki Jian, hanya sampah dari 4 akademi besar yang berani membalasmu dan begitu dekat dengan kakak muda Qiu Yue. Dia benar-benar pantas mati. Kata pemuda lainnya. Mata Jian Wuchen terbakar oleh rasa cemburu dan niat membunuh saat dia melihat ke arah menghilangnya Luming dan Qiu Yue. Anak itu bisa menyerang dengan 30% kekuatan kakak senior Jian. Dia harus berada di peringkat perunggu. Hehe, jika aula kilin kita tidak keluar, orang-orang yang berada di peringkat perunggu ini akan berpikir bahwa mereka jenius. Lelucon yang luar biasa. Seorang pemuda berjubah biru tertawa. Sudah waktunya aula kilin kita keluar jalan-jalan. Jika tidak, 4 aula lainnya akan melupakan kita dan memandang rendah kita. Jian Wuchen berkata dengan dingin. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan berlari menuju binatang iblis kelas 1 LV3. Binatang iblis itu langsung terbelah menjadi 2, dan darah berceceran di mana-mana. Qiu Yue menarik Luming dan berjalan beberapa mil sebelum berhenti. Tuan muda, meskipun Jian Wuchen menjijikkan dan menyebalkan, bakatnya sangat tinggi. Kekuatan tempurnya sangat kuat, tidak cocok bagimu untuk melawannya sekarang. Qiu Yue menjelaskan kepada Luming, takut dia akan merasa tidak nyaman. Luming tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menggaruk ujung hidung Qiu Yue. Jika kamu tidak menarikku pergi, aku akan menghajarnya hingga jatuh. Qiu Yue mengedipkan matanya dan tersipu. Dia tidak menganggapnya serius dan berkata, Tuan muda, ini, selama periode waktu ini, Qiu Yue sangat merindukanmu. Kamu, apakah kamu? Pada titik ini,
Wajah Qiu Yue memerah dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia tidak bisa melanjutkan. Qiu Yue, kami sangat cantik, bagaimana mungkin tuan muda tidak merindukanmu? Aku sudah memikirkanmu selama ini. Lu Ming membungkuk dan berbisik ke telinga Qiu Yue. Wajah Qiu Yue menjadi semakin merah, dan bahkan lehernya pun benar-benar merah. Benarkah? Benarkah? Tentu saja itu benar. Kapan tuan muda pernah berbohong padamu? Petik 2. Lu Ming berkata dengan tatapan serius. Senyuman bahagia muncul di wajah Qiu Yue, tapi saat berikutnya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Sayang sekali tuan tidak mengizinkanku keluar untuk saat ini. Kecuali saya seorang master bela diri kelas 4 atau lebih tinggi, Qiu Yue bisa berada di sisi tuan muda. Qiu Yue, apakah kamu sudah membangunkan garis keturunanmu? Lu Ming bertanya, merasa penasaran. Itu sudah terbangun. Tuan muda, lihat. Saat dia mengatakan itu, lampu merah darah menyala di punggung Qiu Yue dan bola udara seputih salju muncul. Di saat yang sama, udara dingin memenuhi udara. Bahkan dengan basis kultivasi Lu Ming, seluruh tubuhnya terasa dingin. Yang lebih mengejutkan Lu Ming adalah 8 cakra berwarna merah darah di gumpalan seputih salju. 8 siklus meridian, meridian darah tingkat 8. Lu Ming sangat terkejut. Saat berikutnya, Qiu Yue mencabut garis keturunannya, dan suhu arena naik lagi. Qiu Yue, mungkinkah ini garis keturunan es? Lu Ming bertanya dengan heran. Ya, Qiu Yue mengangguk. Itu memang garis keturunan es. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia sangat gembira. Ada beberapa jenis garis keturunan khusus. Garis keturunan yang paling umum adalah garis keturunan tipe senjata, dan ada juga garis keturunan tipe alami. Misalnya es, api, angin, darah, petir, dan lain sebagainya. Jenis garis keturunan ini lahir dari alam dan secara alami cocok dengan unsur-unsur tersebut. Itu sangat menakjubkan dan kuat. Mengolah keterampilan bela diri terkait dan bahkan memahami aura terkait memberinya keuntungan unik. Namun, garis keturunan tipe alami terlalu langka. Hanya ada 1 dari 1 miliar orang. Selain itu, tingkat garis keturunannya mencapai peringkat 8, yang membuatnya semakin langka. Perlu diketahui bahwa meskipun Duan Mulin dikenal sebagai seorang jenius yang tiada taraf, garis keturunannya hanya berada di peringkat 7. Sebagian besar raja pendatang baru Sekte Pedang Mistik hanya memiliki garis keturunan tingkat ke-6. Tidak mengherankan jika guru Qiu Yue ingin dia mencapai alam master bela diri kelas 4 sebelum membiarkannya keluar dan menjelajah. Jika sekte lain mengetahui bakatnya, kemungkinan besar mereka akan mengirim orang untuk membunuhnya. Bab 135 Pertunangan Zhang Muyun. Alasan mengapa para murid Aula Kilin begitu misterius dan tersembunyi begitu dalam adalah karena mereka adalah bentuk perlindungan dari pembunuhan oleh sekte lain. Kamu harus mendengarkan tuanmu. Tuanmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lu Ming berkata dengan serius. Saya mengerti, Tuan Muda. Hanya saja aku tidak bisa berada di sisimu untuk menjagamu sekarang. Qiu Yue menjulurkan lidahnya. Maka Anda harus bekerja keras dalam kultivasi Anda. Ketika Anda mencapai ranah master bela diri kelas 4 atau lebih tinggi, Tuan Muda akan membawa Anda menjelajahi dunia. Lu Ming menyemangati. Benar-benar, Tuan Muda, Anda tidak boleh berbohong. Mata Qiu Yue dipenuhi dengan antisipasi. Tentu saja itu benar. Kapan Tuan Muda pernah berbohong padamu? Petik 2. Lu Ming tersenyum. Waktu berlalu ketika mereka berdua mengobrol. Segera, lebih dari 1 jam telah berlalu. Tuan Muda, saya pergi. Guru seharusnya mencari saya. Qiu Yue berkata dengan enggan. Pergi. Dengan bakatmu, kita akan bisa menjelajahi dunia bersama dalam waktu dekat. Lu Ming mencubit wajah Qiu Yue dan tersenyum. Mata besar Qiu Yue berkaca-kaca. Dia tiba-tiba berjinjit dan mencium pipi Lu Ming. Kemudian, dia berbalik dan lari dengan wajah memerah. Seperti kelinci yang ketakutan, dia berlari sangat cepat dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Merasakan sedikit kelembapan dan keharuman di wajahnya, Lu Ming tersenyum dan berbisik, gadis ini, aku sudah lama tidak melihatnya dan dia menjadi jauh lebih berani. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berbalik dan pergi. Pada hari-hari berikutnya, dia terus membudidayakan dan berburu binatang iblis. Seni bela diri dan kultivasinya terus meningkat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu.
Panen bulan ini sangat memuaskan. Mantra senjata api akhirnya membuat terobosan dan mencapai tingkat ke-6, ranah manusia dan seni bela diri menjadi satu. Namun, dia hanya mengembangkan langkah-langkah melonjak ke puncak tingkat kedua. Dia belum berhasil menembus ke level ketiga. Namun, kultivasi Luming telah mencapai puncak alam master kelas 9. Langkah selanjutnya adalah ranah Grandmaster. Saya harus kembali. Luming telah berada di pegunungan pesisir selama lebih dari 2 bulan. Jalur kultivasi adalah jalur ketegangan dan relaksasi. Seseorang tidak bisa begitu saja berkultivasi secara membabi buta. Budidaya yang pahit belum tentu memberikan hasil yang baik. Luming berjalan ke Sekte Pedang Mistik. Luming kembali ke asrama setelah setengah hari. Kakak senior Luming, kamu akhirnya kembali. Saya pikir Anda tidak akan bisa datang tepat waktu. Pangsi berkata dengan cemas begitu dia melihat Luming. Tidak bisa. Apa maksudmu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Pesta pertunangan Zhang Muyun dan Zuo Yirong. Huachi keluar ruangan dengan undangan di tangannya. Zhang Muyun dan Zuo Yirong bertunangan. Luming sedikit terkejut. 7 hari yang lalu, Zhang Muyun secara pribadi datang mengirimi Anda undangan. Sayangnya, kamu tidak ada di sini, jadi dia meninggalkan undangan ini padaku. Huachi menyampaikan undangan tersebut kepada Luming. Luming membuka kartu undangan untuk melihatnya. Tanggalnya hari ini dan alamatnya adalah halaman tarian pedang di kota Xuanjian. Luming pernah mendengar tentang halaman tarian pedang. Itu sangat terkenal di kota Xuanjian karena lingkungannya yang elegan. Banyak orang terkenal memilih untuk mengadakan acara bahagia mereka di halaman tari pedang. Maka aku tepat pada waktunya. Sekarang saatnya untuk pergi. Luming tersenyum. Matahari belum terbenam, jadi belum terlambat untuk bergegas. Luming memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Muyun. Dia adalah teman yang baik. Dia bertunangan dengan Zuo Yirong dan secara pribadi datang untuk memberinya undangan. Tentu saja, Luming harus pergi. Apakah kalian ingin pergi bersama? Luming bertanya. Lupakan saja, orang-orang yang hadir kali ini semuanya ahli. Kami tidak akan ikut bersenang-senang. Kata Huachi. Luming tahu bahwa Huachi adalah orang yang sombong dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan menuju kota Xuanjian. Halaman tarian pedang kota Xuanjian sangat ramai. Lampu merah menyala, dan itu adalah pemandangan yang meriah. Zhang Muyun sangat berbakat. Sebelum kebangkitan Luming, dia menduduki peringkat pertama di peringkat perunggu. Bahkan Duan Muyunyang, sang raja pendatang baru, ditekan olehnya. Selain itu, dia adalah orang yang santai dan baik hati dengan aura seorang raja. Dia sangat populer di Sekte Pedang Mistik. Kali ini, lebih dari 50 dari 60 orang berpangkat perunggu datang untuk menghadiri pertunangannya dengan Zuo Yirong. Tidak hanya itu, ada juga beberapa murid perak, penatua, diaken, dan bahkan beberapa penatua berjubah perak. Termasuk keluarga Zhang Muyun dan Zuo Yirong, ada beberapa ratus orang di halaman tarian pedang. Ada sebuah danau kecil di halaman tarian pedang, dan ada sebidang tanah kosong yang datar. Di lahan kosong tersebut, puluhan meja disiapkan untuk jamuan makan. Saat ini, meski jamuan makan belum dimulai, pada dasarnya semua orang sudah hadir. Orang-orang yang akrab satu sama lain duduk di meja dan mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak seperti penjaga tersandung masuk. Ada darah di sudut mulutnya dan satu sisi wajahnya bengkak. Zhang Ji, apa yang terjadi? Ayah Zhang Muyun berdiri dan bertanya dengan dingin. Pemandangan ini secara alami menarik perhatian orang lain, dan mereka semua menoleh dengan heran. Tuan tua, Tuan muda, ada orang di luar pintu yang datang tanpa diundang. Kami hanya bertanya dan mereka menyerang kami. Mereka sudah menerobos masuk. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Penjaga itu berteriak. Undangan apa? Apakah kita masih memerlukan undangan untuk pergi ke tempat yang ingin kita tuju? Suara dingin dan arogan terdengar. 3 pemuda berjalan mendekat. Siapa kalian? Tahukah kamu bahwa hari ini adalah hari pertunangan kakak senior Zhang? Kamu benar-benar berani memaksa masuk. Seorang murid dari Azure Dragon Hall berdiri dan berteriak. Namanya Wu Kui, dan dia menduduki peringkat ke-43 pada peringkat perunggu. Yo, apa pentingnya keterlibatan seorang murid dalam daftar perunggu Bullste? Apa yang perlu ditakutkan? Seorang pria muda dengan pedang perang di tangannya mencibir.
Arogan. Mari kita lihat apa yang Anda punya. Wu Kui berteriak dengan marah. Tubuhnya bergerak seperti elang ketika dia menerkam pemuda itu dan mencakarnya. Kamu berani memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli dengan keterampilan sekecil itu. Pemuda yang memeluk pedang itu mencibir dan menyerang dengan telapak tangannya. Bas! Telapak tangan pemuda yang memeluk pedang itu jelas hanyalah telapak tangannya, tapi semua orang sepertinya melihat pedang tak tertandingi yang terhunus dari sarungnya. Cahaya pedang itu membumbung tinggi ke langit dan cahaya pedang yang terang menebas cakar Wu Kui. Pada saat berikutnya, Wu Hui mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terbang mundur. Dia menghancurkan 2 meja berturut-turut sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Namun, tubuhnya terus gemetar, dan salah satu telapak tangannya berlumuran darah. Kerumunan orang terkejut dan memandang pemuda dengan pedang itu dengan kaget. Untuk bisa melukai Wu Kui hanya dengan tebasan telapak tangannya, tingkat kekuatan tempur ini jelas tidak biasa. Wu Kui menduduki peringkat ke-43 dalam daftar perunggu, dan hanya 20 jenius teratas dalam daftar perunggu yang dapat mengalahkannya dengan satu gerakan. Namun, orang-orang ini sangat asing. Mereka bukanlah murid dari 4 akademi besar. Dari mana datangnya kejeniusan ini? Zhang Muyun berdiri dan menangkupkan tinjunya, siapa kamu? Saya rasa saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Hehe, kamu Zhang Muyun yang menduduki peringkat kedua daftar perunggukan. Petik 2. Salah satu pemuda dengan ekspresi dingin berkata. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda berwajah dingin ini sebagai Jian Wuchen dari Aula Qilin. 2 lainnya adalah murid Qilin Hall. Bab 136, Provokasi Balai Qilin. Dia, kata Zhang Muyun, tidak ada salahnya memberitahumu. Tusuk telingamu dan dengarkan. Kami bertiga adalah murid Aula Qilin. Jian Wuchen berkata dengan arogan. Apa? Seorang murid dari Aula Qilin. Semua orang yang hadir terkejut. Orang-orang ini sebenarnya jenius dari Qilin Hall. Meskipun Aula Qilin adalah salah satu dari 5 aula sekte pedang mistik, itu selalu menjadi tempat yang misterius. Dunia luar tidak tahu berapa banyak murid yang dimilikinya atau berapa banyak murid yang diterimanya setiap tahun. Bahkan banyak tetua berjubah perak tidak mengetahuinya. Jian Wuchen dan yang lainnya menikmati pemandangan keterkejutan semua orang. Mereka senang melihat ekspresi kaget orang lain. Mereka memiliki garis keturunan khusus dan terlahir sebagai bangsawan. Mereka dilahirkan untuk menikmati rasa hormat, iri hati, dan keterkejutan orang lain. Perasaan seperti ini membuat mereka merasa sangat nyaman. Oh, kamu adalah murid Istana Qilin. Jika Anda di sini untuk memberi selamat atas pertunangan saya, silakan duduk. Jika tidak, silakan pergi. Kita akan membicarakannya lain kali. Bahkan di depan murid-murid Aula Qilin, nada suara Zhang Muyun masih sama, tidak merendahkan atau sombong. Nada suara Zhang Muyun membuat wajah Jian Wuchen dan 2 lainnya tenggelam. Hari yang lain. Kenapa dia harus melakukannya di lain hari? Kami telah memilih tanggal pertunangan Anda untuk datang ke sini hari ini. Kudengar sebagian besar orang yang disebut peringkat perunggu ada di sini hari ini. Jadi kita tidak perlu mencari mereka satu persatu. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa orang-orang di peringkat perunggu dari 4 akademi besar dikenal sebagai jenius terkuat di alam master. Menurutku itu sangat lucu, jadi aku datang ke sini untuk menunjukkan kepadamu apa sebenarnya master terkuat itu. Yang disebut tuan terkuatmu hanyalah sampah di depan kami. Jian Wuchen tertawa dengan acuh tak acuh dan nadanya penuh dengan penghinaan. Beberapa orang jenius di daftar perunggu terkejut. Para jenius di daftar perunggu memang yang terkuat di alam master. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat dan dapat mengalahkan ahli alam master kelas 9 biasa dengan satu gerakan. Tapi sekarang, beberapa orang dari Balai Qilin menyebut mereka sampah. Semua orang jenius bangga. Meskipun orang-orang di depan mereka adalah murid Aula Qilin, beberapa orang di daftar perunggu memandang mereka dengan dingin. Apa yang salah? Anda ingin bertarung? Itu bagus, saya ingin melihat seberapa banyak yang dapat Anda lakukan. Pemuda yang memeluk pedang itu mencibir, lalu memandang Wu Kui dengan ekspresi berlebihan, apakah kamu juga masuk dalam daftar perunggu? Wajah Wu Kui memerah. Dia baru saja dikalahkan dalam satu gerakan, jadi dia merasa sulit untuk berbicara. Melihat ekspresi Wu Kui, pemuda yang memeluk pedang itu tertawa berlebihan. Haha, jadi kamu benar-benar masuk dalam daftar perunggu. Bagaimana sampah seperti Anda bisa masuk daftar perunggu?
Kakak bela diri senior Jian, aku sudah memberitahumu bahwa murid dari 4 aula semuanya sampah. Peringkat perunggu apa? Menurutku semuanya sama. Aku sama sekali tidak tertarik pada mereka. Menjijikkan, sombong. Kamu baru saja mengalahkan Wu Kui, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Kata-kata pemuda yang memegang pedang menyebabkan gelombang kemarahan. Tidak hanya para jenius di daftar perunggu, tetapi banyak murid perak dan bahkan para tetua juga tidak senang. Karena perkataan pemuda yang berpelukan pedang itu, dia memarahi keempat sekolah tersebut. Diam! Pemuda yang memeluk pedang itu berteriak dengan dingin. Matanya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Dengan ekspresi mengejek, dia berkata, jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu bukan sampah, maka bergeraklah. Selama kamu bisa mengalahkanku. Tiba-tiba terjadi keheningan. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang keluar. Para pemuda ini jelas berada di alam master, dan para murid perak tidak dapat melawan mereka. Menilai dari serangan pemuda yang memegang pedang tadi, dia benar-benar tak terduga. Para jenius di daftar perunggu juga takut padanya. Mereka semua ingin orang lain menguji kekuatan pemuda pemegang pedang itu terlebih dahulu, jadi mereka tidak bergerak untuk sementara waktu. Haha, kakak senior Liu, kamu terlalu kuat. Beraninya mereka bergerak. Saya lebih dari cukup untuk menangani sampah dari 4 halaman. Di antara ketiga pemuda itu, pemuda terkuat keluar. Ledakan. Kemudian, aura pemuda itu tumbuh dan budidayanya terungkap. Tahap awal dari ranah master kelas 9. Sekilas semua orang dapat mengetahui bahwa pemuda tegap ini baru saja maju ke tahap awal alam master kelas 9. Saya murid baru tahun ini, dan saya baru saja menembus alam master kelas 9. Para jenius di daftar perunggu, datang dan lawan aku. Saya harap Anda bahkan tidak berani melawan saya. Petik 2. Pemuda berbadan tegap itu berkata sambil tersenyum mengejek. Orang-orang di daftar perunggu bahkan lebih marah. Ini adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Dia benar-benar mengizinkan seorang murid yang baru saja memasuki sekte tahun ini, seorang murid yang baru saja menerobos ke alam master kelas 9 belum lama ini, untuk menantang mereka. Ini sama sekali tidak menghormati mereka. Aku di sini untuk melawanmu. Seorang pemuda di daftar peringkat perunggu keluar. Penonton langsung mengenalinya sebagai Susuan, yang menduduki peringkat ke-42 dalam daftar perunggu. Dia satu peringkat lebih tinggi dalam kompetisi seni bela diri. Berapa peringkatmu di daftar perunggu? Pemuda berbadan tegap itu bertanya. 42, kata Suhan. 42. Apakah kamu ingin melawanku dan mengalahkanmu dalam satu gerakan? Pemuda berbadan tegap itu tersenyum tipis. Satu gerakan. Wajah Susuan sangat gelap, pemuda kekar ini benar-benar tidak menatap matanya. Bahkan jika dia jenius dari Aula Kilin, dia hanyalah murid baru tahun ini. Bagaimana dia bisa mengklaim bahwa dia bisa mengalahkannya dalam satu gerakan? Sungguh sebuah lelucon. Apakah dia mengira dia adalah Luming? Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dalam satu gerakan. Mati. Susuan meraung dan melangkah maju dengan tombak panjang di tangannya. Tombak panjang itu menembus udara dan mengeluarkan peluit yang memekakkan telinga. Ledakan. Mengalahkan. Susuan mengucapkan sepatah kata pun dan melayangkan pukulan. Pukulan ini dipenuhi cahaya hitam. Tinju pemuda berbadan tegap itu sepertinya terbuat dari sepotong logam atau matahari hitam, memancarkan sinar cahaya yang tajam. Dentang. Tinju itu mendarat di tombak Susuan, dan terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat berikutnya, tinju pemuda tegap itu menembakkan sinar cahaya hitam, menghancurkan semua pertahanan dan serangan Susuan. Arg! Susuan berteriak kesakitan saat tubuhnya terlempar. Dia jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Dikalahkan. Suke telah kalah. Dia telah dikalahkan oleh lawannya dalam satu gerakan. Hasilnya persis sama dengan Wu Kui. Terengah-engah terdengar dari penonton. Apakah ini jenius dari Kilin Hall? Bukankah dia terlalu kuat? Dia benar-benar mengalahkan Susuan dalam satu gerakan. Apakah dia benar-benar murid baru tahun ini? Tidak mengherankan jika 3 dari 4 jenius besar sekte pedang mistik berasal dari Aula Kilin, dan hanya Duan Mulin yang berhasil menempati tempat dengan bakatnya yang tiada taraf. Benar-benar menakutkan. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, sungguh sampah. Pemuda tegap itu mencibir. Ketika tidak ada harimau di pegunungan, kera akan menjadi raja.
Peringkat perunggu apa? Apa kelompok ahli bela diri terkuat? Semuanya sampah. Mereka hanya anak-anak yang sedang bermain rumah. Mereka seperti lumpur. Ketika mereka bertemu dengan seorang jenius sejati, mereka bukan siapa-siapa. Jian Wuchen tertawa ringan, suaranya penuh ejekan. Bab 137, Garis Keturunan Khusus yang Kuat. Jangan terlalu sombong. Susuan hanya berada di peringkat ke-42. Jangan berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan. Aku akan melawanmu. Seorang pria muda keluar. Pu Sichong hendak bergerak. Ia menduduki peringkat ke-19 pada peringkat perunggu, namun turun satu peringkat dan kini berada di peringkat ke-20. Dia jauh lebih kuat dari Susuan. Seseorang mengenali orang yang berbicara. Pu Sichong telah bertarung dengan Ling Kong dalam kompetisi besar 4 halaman, dan dia sangat kuat. Semua orang menantikan Pu Sichong memberi pelajaran pada pemuda kuat itu. Berapa peringkatmu di daftar perunggu? Pemuda berbadan tegap itu bertanya sambil tersenyum. Tidak tinggi, hanya peringkat 20. Masih ada 19 orang yang lebih kuat dariku. Kata PUC. Tempat ke-20. Kamu bukan tandinganku. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Pemuda berbadan tegap itu menggelengkan kepalanya. Kamu akan tahu betapa sombongnya kamu setelah pertempuran. Pu Sichong melangkah maju dan tiba di depan pemuda kuat itu. Adik, sampah-sampah ini tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti matinya. Mari kita akhiri ini secepatnya dan beritahu mereka betapa mereka adalah sampah. Jian Wuchen berkata dengan dingin. Haha, jangan khawatir, kakak senior Jian. Pemuda tegap itu menyeringai dan kemudian berteriak, bocah, ambil ini. Ledakan. Pemuda berbadan tegap itu pun melayangkan pukulan. Tinjunya hitam dan berkilau, memancarkan kilau logam. Bas! Pu Sichong menghunus pedang panjangnya, dan pedang Qi melonjak ke langit. Pedang hijau Qi hampir berubah menjadi benda padat, menghindari tinju pemuda yang kuat dan menebas ke arahnya. Kamu ingin menghindari tinjuku? Bermimpilah. Pemuda berbadan tegap itu mencibir. Dia mengayunkan tinjunya, dan sepertinya melewati angkasa, langsung mendarat di pedang Pu Sichong. Suara keras terdengar, dan seperti saat dia bertarung dengan Susuan, cahaya hitam tajam keluar dari tinjunya ke arah PUC. Ekspresi Pu Sichong berubah. Dia menggerakkan tubuhnya dan menggunakan kekuatan lawannya untuk mundur. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan mematikan selusin lampu pedang, menghalangi cahaya hitam. Kamu bisa memblokir salah satu gerakanku. Tidak buruk. Tapi bagaimana selanjutnya? Pemuda kuat itu tertawa dan bergegas menuju Pu Sichong. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan kekuatan tinju yang menakutkan menyelimuti Pu Sichong, membuat serangkaian suara yang menggelegar. Pu Sichong mengoperasikan teknik pedangnya dan mematikan lampu pedang untuk memblokir serangan. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dan batuk darah di udara. Itu Pu Sichong, dia kalah lagi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa bertahan selusin gerakan. Hati setiap orang yang hadir tenggelam. Apakah ini masih murid yang baru masuk tahun ini? Bukankah dia terlalu kuat? Semua orang dapat melihat bahwa teknik tinju tingkat rendah tingkat hitam milik pemuda kuat itu telah mencapai tingkat keempat dan tidak jauh dari tingkat kelima. Tubuhnya juga sangat kuat, setidaknya kelas 2. Yang terpenting, garis keturunan pihak lain bahkan belum meletus, dan dia sudah sangat kuat. Itu terlalu tidak normal. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi besar 4 halaman, dia pasti akan menimbulkan sensasi. Ekspresi semua orang sangat jelek. Apakah mereka harus mengirimkan master dari 10 besar peringkat perunggu untuk menangani murid baru tahun ini? Penonton tidak bisa tidak melihat 10 besar peringkat perunggu. Kali ini, 8 di antaranya masuk 10 besar peringkat perunggu. Selain Duanmu Yunyang dan Lu Ming, semua orang telah tiba. Bu Xingkai, Geng Duan, Ling Kong, Duanmu Chen, Cheng Fei Chen, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Akan memalukan bahkan jika dia menang melawan murid yang baru saja memasuki sekte tahun ini. Terlebih lagi, Jian Wuchen dan pemuda yang memegang pedang belum bergerak. Jelas sekali pemuda itu tidak mau menyerah. Dia tidak akan pergi sampai pemenangnya ditentukan. Jika terjadi kesalahan, semua orang di daftar perunggu akan kehilangan muka. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda kekar keluar. Itu Su Song.
Senang sekali Susong ada di sini. Semua orang sedikit senang. Sebelum kompetisi besar 4 halaman, Susong menduduki peringkat ke-8 dalam daftar perunggu. Namun, kali ini dia tersingkir dari 10 besar dan berada di peringkat ke-11 karena kebangkitan Lu Ming dan Ling Kong. Namun, kekuatan tempurnya memang sangat kuat, jauh lebih tinggi dari Pu Sichong. Adik Su, berhati-hatilah, kata Geng Duan. Keduanya berasal dari Onyx Tortoise Hall dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka adalah dua murid tingkat perunggu terkuat di Aula Kura-Kura Onyx. Susong mengangguk dan berjalan keluar. Susong, peringkat 11 dalam daftar perunggu. Senang berkenalan dengan Anda. Susong menangkupkan tinjunya. Hehe, peringkat 11. Sepertinya akhirnya ada seseorang yang menarik. Pemuda tegap itu menjilat bibirnya dan mencibir. Pertarungan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya mulai berkelahi. Penonton menatap Susong tanpa berkedip, berharap dia akan menang. Gaya bertarung Susong sangat mirip dengan gaya bertarung Duan Gang. Dia mengembangkan tubuh fisiknya dan teknik seni bela diri defensif, yang condong ke arah pertahanan dan pertarungan jarak dekat. Sedangkan untuk pemuda kuat dari Aula Kilin, dia lebih condong ke arah pertarungan jarak dekat. Keduanya saling meninju dan terus saling membombardir seperti dua binatang buas yang bertabrakan. Pertempurannya sangat intens, dan kekuatan tinju pun meledak. Namun, pemuda kuat itu memang sangat kuat. Itu jelas merupakan teknik tinju tingkat rendah tingkat hitam tingkat keempat, tetapi ketika dia menggunakannya, kekuatan tempur yang dia tunjukkan lebih kuat daripada teknik tinju lain di tingkat yang sama. Susong tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan bertarung dengannya. Untungnya, teknik seni bela diri defensif Susong sangat kuat dan memblokir serangan pemuda kuat itu. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan jurus, dan sulit menentukan pemenangnya. Sial, kamu bisa memblokir begitu banyak gerakanku. Perhatikan bagaimana saya memecahkan cangkang kura-kura Anda. Pemuda tegap itu meraung. Seolah-olah diblokir karena begitu banyak gerakan merupakan penghinaan besar baginya. Ledakan. Tubuh pemuda tegap itu bersinar dengan cahaya merah darah. Kemudian, sarung tinju kuno muncul di atas kepalanya. Garis keturunan sarung tangan itu. Mungkinkah ini garis keturunan khusus dari para legenda? Semua orang kaget dan memandang dengan rasa ingin tahu. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat garis keturunan khusus. Garis keturunan sarung tangan itu berwarna hitam legam dan dipenuhi aura kuno. Semua orang bahkan bisa melihat ada bekas luka di sarung tangan itu, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran yang tragis. Niat tinju yang besar menyebar. Ada 6 siklus meridian di sarung tangan itu. Jelas sekali, itu adalah garis keturunan tingkat 6. Kemudian, garis keturunan tantangan itu melintas dan menghilang, memasuki tubuh pemuda kuat itu. Aura pemuda kuat itu menjadi lebih kuat. Merusak. Mati. Pemuda kuat itu berteriak dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinjunya berada pada puncaknya. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam Turtle Shell Shield di sekitar Susong. Susong terhuyung mundur dengan ledakan dahsyat. Wajahnya pucat, dan keterampilan bela diri pertahanannya hampir rusak. Sekali lagi, mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa Anda lakukan. Ledakan. Ledakan. Kekuatan tinju hitam itu sangat kejam. Susong benar-benar tertekan dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, dia hanya berhasil memblokir selusin gerakan sebelum keterampilan bela diri pertahanannya ditembus oleh pemuda kuat itu, dan sebuah pukulan mendarat di dadanya. Arg! Susong berteriak. Tubuhnya terbang puluhan meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia batuk darah dan napasnya lemah. Susong terluka parah oleh satu pukulan. Adik Su. Geng Duan buru-buru bergegas mendekat. Setelah diperiksa, wajahnya dipenuhi amarah. Dia memelototi pemuda tegap itu dan berkata, itu hanya sebuah perdebatan. Bukankah kamu terlalu kejam? Siapa yang menyuruhnya untuk tidak mengaku kalah dan melawan sekuat tenaga? Dia memintanya. Pemuda berbadan tegap itu mengerutkan bibirnya dan tidak keberatan. Bab 138, sepenuhnya ditekan. Yang lainnya diam. Pemuda yang kuat itu terlalu kuat. Bahkan Susong yang menduduki peringkat 11 pun dikalahkan. Apakah dia benar-benar harus menjadi salah satu dari 10 orang jenius?
Pihak lain hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki sekte tahun ini dan hanya berada di ranah master kelas 9 awal. Jika mereka mengirimkan salah satu dari 10 jenius teratas, bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kerugian besar. Mulai sekarang, peringkat perunggu tidak lagi memiliki gengsi di antara 4 akademi besar. Jika seorang jenius di peringkat perunggu diinjak-injak oleh murid baru Aula Kilin, prestise apa yang tersisa? Namun, jika dia tidak bertarung, orang akan berpikir bahwa seluruh peringkat perunggu takut pada murid baru dari Aula Kilin. Kecuali mereka meraih kemenangan besar hari ini, peringkat perunggu ditakdirkan untuk kehilangan seluruh wajahnya. Dan EBSCP, menginjak. Seseorang keluar, dan mata semua orang menyipit. Itu adalah Lingkong. Apakah dia akan pindah? Lingkong berjalan di depan pemuda kuat itu dan berkata dengan ekspresi dingin, "Kamu bukan tandinganku, ganti." Bahkan saat menghadapi murid-murid Aula Kilin, Lingkong masih sombong. Haha, sebuah lelucon. Kita akan tahu setelah pertempuran. Pemuda berbadan tegap itu tertawa, auranya mendominasi. Adik muda, garis keturunanmu telah meletus. Anda akan dirugikan jika melawannya. Biarkan aku yang melakukannya. Jian Wuchen tersenyum dan maju beberapa langkah. Haha, saudara bela diri senior Jian, kamu akan bergerak. Saya pikir kakak senior Jian tidak tertarik dengan sampah ini. Pemuda berbadan tegap itu tertawa. Jian Wuchen mengungkapkan senyuman menghina dan berkata, mereka masih berpikir bahwa mereka beruntung. Mereka masih berpikir bahwa mereka bisa bertarung dengan kita. Saya akan mengalahkan mereka sepenuhnya dan membiarkan mereka mengenali diri mereka sendiri dengan jelas. Haha, kakak senior Jian benar. Pemuda yang kuat dan pemuda yang memegang pedang keduanya tertawa. Kamu penuh dengan omong kosong. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa Anda banggakan. Itu adalah kemampuan yang sebenarnya. Biarkan saya melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki. Mata Lingkong dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya mulai mengeluarkan suara retak dan mulai mengembang dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Lingkong yang semula kuat telah tumbuh semakin kuat, seperti kera raksasa. Sejak awal, Lingkong sudah menggunakan teknik binatang gila. Ambil ini. Dengan raungan yang keras, batang besi tebal itu bersiul dan menyapu ke arah Jian Wuchen. Saat gada logam itu melintas, ruangan itu tampak bergetar. Yang jelas, kekuatan tempur Lingkong kembali meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Trik kecil. Jian Wuchen tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia menyatukan dua jari untuk membentuk pedang dan menebasnya. Sinar pedang Qi yang sekokoh benda asli dan sebening kristal jade menebas ke arah langit. Menggabungkan Qi menjadi senjata. Bagaimana mungkin? Penonton di sekitarnya kaget. Mengondensasi Qi menjadi senjata adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh master bela diri yang hebat. Jian Wuchen hanyalah seorang master puncak kelas 9, tapi dia sudah bisa menggunakan teknik seorang master bela diri yang hebat. Itu sungguh menakutkan. Dentang. Pedang Qi sebening kristal bertabrakan dengan batang besi di udara, menimbulkan ledakan yang mengejutkan. Bang, bang, bang. Setelah itu, Lingkong mendengus dan mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Apa? Satu serangan pedang membuat ahli negara bagian puncak terbang mundur 7 atau 8 langkah. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa mempercayainya. Jian Wuchen bahkan tidak menggunakan pedangnya. Itu tampak seperti tebasan biasa. Bukankah ini terlalu kuat? Oh, lumayan, kamu berhasil menerima pukulan dengan 40% kekuatanku. Tampaknya tidak semua peringkat perunggu adalah sampah. Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Pedang tadi hanya 40% dari kekuatannya. Bagaimana mungkin? Mustahil. Lingkong meraung. Pihak lain bahkan tidak mencabut pedangnya, dan garis keturunannya tidak meletus. Lingkong merasa sulit menerima bahwa dia hanya menggunakan 40% dari kekuatannya. Dia mengira pihak lain mengatakan itu dengan sengaja untuk menurunkan semangat mereka. Ledakan. Dia mengambil langkah berat di udara dan tubuh besarnya menerkam Jian Wushuang seperti binatang iblis yang marah. Batang besi itu bersiul dan hancur. Bahkan sebuah bukit kecil pun akan hancur berkeping-keping. Lalu 60%. Jian Wuchen maju selangkah dan menusukkan jari pedangnya ke depan. Pedang Qi hijau zamrud meledak, seolah menembus ruang angkasa. Itu menyala dan menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada di depan Lingkong.
Tidak baik. Ekspresi Ling Kong berubah drastis. Sudah terlambat baginya untuk menarik kembali gadanya untuk memblokir serangan itu. Dia hanya bisa menggunakan seluruh energi aslinya untuk menahan serangan itu. Puff! Darah berceceran di mana-mana saat bahu Ling Kong tertusuk. Dia dikirim terbang mundur puluhan meter, meninggalkan jejak darah. Dia dikalahkan. Pedang Jian Wuchen tidak hanya sangat kuat, namun juga sangat cepat. Kekerasan saja tidak akan berhasil. Berikutnya, Jian Wuchen berkata dengan nada menghina. Seluruh tempat menjadi sunyi. Dengan kekuatan tempur Ling Kong, dia sebenarnya dikalahkan dalam 2 gerakan. Selanjutnya pihak lain mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 60% kekuatannya. Meskipun dia tidak tahu apakah ini benar atau tidak, kekuatannya sungguh tak terduga dan menakutkan. Sekarang, satu-satunya yang lebih kuat dari Ling Kong adalah Duan Gang, Bu Xingkai, dan Zhang Muyun. Kekuatan Duan Gang mirip dengan Ling Kong, jadi dia jelas bukan lawan Jian Wuchen. 2 orang sisanya adalah Zhang Muyun dan Bu Xingkai. Hari ini adalah hari pertunangan Zhang Muyun. Apakah dia harus membuat Zhang Muyun melakukannya secara pribadi? Bu Xingkai mengerutkan kening. Dia tidak ingin mengambil tindakan, tapi dia harus melakukannya. Ini bukan hanya masalah 1 halaman, tapi seluruh peringkat perunggu. Dia tidak bisa menghindarinya. Akhirnya, Bu Xingkai keluar dari kerumunan. Bu Xingkai akan bergerak. Setiap orang memiliki secercah harapan. Bagaimanapun, Bu Xingkai menduduki peringkat keempat, lebih tinggi dari Duan Gang dan Ling Kong. Semua orang berharap dia bisa menang. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa memaksa lawannya untuk menggunakan seluruh kekuatannya, sehingga Zhang Muyun akan lebih percaya diri. Saya Bu Xingkai, murid Aula Macan Putih. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Kakak? Bu Xingkai menangkupkan tinjunya dan berkata, siapa yang peduli siapa namamu? Jangan mencoba mendekatiku, dan jangan berpikir aku akan bersikap lunak padamu. Jian Wuchen melambaikan tangannya dengan santai, meremehkan Bu Xingkai. Anda, Bu Xingkai kehilangan kata-kata, wajahnya sangat muram. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang murid dari Aula Qilin. Kekuatan pihak lain telah mengejutkannya. Dia ingin berteman dengan mereka, tapi dia tidak menyangka akan dicemooh di depan umum. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Cincin penyimpanan di tangannya bersinar, dan tombak panjang muncul di tangan Bu Xingkai. Lihatlah dirimu, kamu tidak mungkin sekuat itu. Cepat dan serang. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Kata Jian Wuchen. Mata Bu Xingkai bersinar dengan cahaya dingin. Bahkan Zhang Muyun dan Duan Muyun yang tidak pernah meremehkannya. Bas! Bu Xingkai mulai bergerak. Tombak panjangnya menembus udara dan menuju ke arah Jian Wuchen. Jian Wuchen tersenyum tipis. Dia masih tidak menghunus pedangnya, tapi menghadapi serangan itu dengan jari pedangnya. Dia menunjukkan jari pedangnya, dan dengan suara, cici, yang konstan, aliran pedang ki berwarna giok yang tak ada habisnya meledak. Ding ding ding. Setelah serangkaian suara bentrok, Bu Xingkai terus mundur. Dia jelas-jelas dirugikan. Bor naga beracun. Bu Xingkai berteriak dan menggunakan keahlian uniknya. Tombak panjang itu berputar cepat seperti naga beracun dan menerkam ke arah Jian Wuchen. Bab 139, Pertempuran Dua Pedang. Kamu memang punya kekuatan. 8 pembunuhan dari pembunuhan manusia giok kuno. Membunuh. Teriak Jian Wuchen. Niat membunuh yang mengerikan menyebar, disertai dengan cahaya pedang yang menakutkan. Cahaya pedang menghantam naga beracun Bu Xingkai. Ledakan. Energinya melesat ke segala arah, dan tanah terkena energi yang kuat tersebut, menciptakan lubang besar. Jika meja dan kursi tidak jauh dari sana tidak dihalangi oleh beberapa murid perak dan bahkan para tetua, mereka akan hancur menjadi debu. Bas! Dengan suara keras, tombak Bu Xingkai terbang dari tangannya dan menghantam gunung palsu. Dia terpaksa mundur lebih dari 20 langkah. Sebelum dia bisa berdiri diam, seorang murid peringkat perak dari Aula Macan Putih muncul di belakang Bu Xingkai dan menghalangi jalannya. Puff! Ekspresi Bu Xingkai berubah dengan cepat. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk darah dan tangannya gemetar. Semua orang bisa melihat lengan kanannya sudah compang-camping dan lengannya berlumuran darah. Bekas darah itu seperti pedang kecil. Ilmu pedang yang mendominasi, kekuatan yang mendominasi. Semua orang tersentak. Zhang Muyun, jangan biarkan para prajurit ini melakukannya. Itu hanya membuang-buang waktuku.
Biarkan aku melihat kekuatanmu. Jian Wuchen bertanya pada Zhang Muyun. Semua orang menoleh untuk melihat Zhang Muyun. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Zhang Muyun. Lu Ming, yang menduduki peringkat pertama, tidak ada di sini. Bagus. Saya pernah mendengar bahwa Aula Kilin merekrut orang-orang jenius yang tiada taranya, dan kebanyakan dari mereka memiliki garis keturunan khusus. Itu benar. Saya selalu ingin menemukan murid Aula Kilin, tetapi tidak bisa. Sekarang saatnya saya mencicipinya. Zhang Muyun melangkah keluar, matanya seperti kilat. Kakak Muyun, hati-hati. Zuo Yirong berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Zhang Muyun tersenyum dan berjalan menuju Jian Wuchen. Zhang Muyun, lakukan gerakanmu. Mari kita lihat apakah kamu punya hak untuk membuatku menghunus pedangku. Jian Wuchen berkata dengan acuh tak acuh dan percaya diri. Betapa sombongnya. Bagaimana bisa kamu tidak menghunus pedang saat menghadapi Zhang Muyun? Petik 2. Kekuatan Zhang Muyun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Beberapa murid di pangkat perunggu saling berbisik. Mereka memandang Zhang Muyun dengan harapan di mata mereka. Zhang Muyun adalah satu-satunya yang mampu mempertahankan kehormatannya di daftar perunggu. Zhang Muyun tersenyum dan tidak peduli. Namun, saat berikutnya, aura yang tajam, sombong, dan menguasai segalanya keluar dari tubuhnya. Ekspresi Jian Wuchen berubah untuk pertama kalinya. Dia bergumam tak percaya, ini adalah kekuatan emas. Di belakang mereka, ekspresi pemuda bersenjatakan pedang dan pemuda berotot juga berubah. Bagaimana mungkin, sampah dari 4 sekolah sebenarnya dapat memahami kekuatan kendali di alam master? Sial, bagaimana ini mungkin? Pemuda yang memeluk pedang itu berteriak tak percaya. Bahkan dengan garis keturunan istimewanya, dia belum memahami kekuatan kendali. Sulit baginya untuk menerima bahwa sampah dengan garis keturunan normal bisa. Lalu bagaimana jika dia memiliki garis keturunan khusus? Ada orang-orang jenius yang tiada taranya dengan garis keturunan biasa. Beberapa dari mereka bahkan dapat membangkitkan garis keturunan binatang dewa kuno, yang jauh melampaui garis keturunan khusus. Apa gunanya menjadi sombong? Petik 2. Kata seorang jenius dalam daftar perunggu. Melihat ekspresi kaget di wajah para anggota Aula Kilin, penonton di sekitarnya merasa sangat senang. Dia akhirnya punya kesempatan untuk membalas. Wajah pemuda yang memeluk pisau dan pemuda yang kuat berubah muram. Apakah menurutmu hanya karena kamu telah memahami kekuatan kendali, kamu cocok dengan kakak senior Jian? Kamu benar-benar naif. Pemuda yang memeluk pedang itu mendengus. Ekspresi Jian Wuchen sedikit berubah, tapi dia pulih dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berkata, Zhang Muyun, kamu telah melampaui ekspektasiku. Anda memenuhi syarat untuk membuat saya menghunus pedang dan Anda memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Ingat, namaku Jian Wuchen. Anda tidak akan pernah bisa melampaui saya dalam hidup Anda. Ledakan. Begitu Jian Wuchen selesai berbicara, aura tajam dan tak terkalahkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan logam. Jian Wuchen juga memahami kekuatan emas. Dia juga memahami kekuatan emas. Bagaimana mungkin? Apakah Kilin Hall begitu kuat? Selama kompetisi 4 halaman, baik Lu Ming dan Zhang Muyun telah menunjukkan dominasi mereka dan mengejutkan 4 halaman. Keduanya dikenal sebagai jenius sekte pedang mistik yang hanya muncul sekali dalam beberapa tahun. Tapi sekarang, seorang pemuda acak dari Aula Kilin telah benar-benar memahami kekuatan kendali, yang merupakan pukulan telak bagi mereka. Aku tahu, dia pasti memiliki garis keturunan pedang khusus. Saya mendengar bahwa garis keturunan khusus memiliki segala macam kemampuan magis. Beberapa orang dapat memahami kekuatan kendali lebih cepat melalui garis keturunan mereka. Kata seorang tetua berjubah perak. Hati semua orang bergetar. Garis keturunan khusus sebenarnya sangat ajaib. Bas. Kedua kekuatan itu bertemu di udara, dan terdengar suara emas dan besi saling bertabrakan, dan bahkan percikan api. Bas. Dua dengungan pedang terdengar. Hampir di saat yang bersamaan, mereka berdua mencabut pedangnya. Dua pedang Qi yang cemerlang melonjak ke langit. Pedang Qi yang dingin dan kuat memenuhi seluruh halaman tarian pedang. Kedua sosok itu berubah menjadi dua lampu pedang dan saling menerkam. Dentang. Dengan ledakan yang keras, pedang Qi meledak secara sembarangan. Tanah tersapu oleh pedang Qi, meninggalkan bekas pedang yang tebal. Suara mendesing.
Dengan cepat, beberapa tetua berjubah perak muncul di depannya. Kekuatan tak kasat mata menyebar dan memblokir pedang Qi yang padat. Teknik pedang 4 musim, angin musim gugur bertiup. 8 pembunuhan batu giok kuno, pembunuhan surgawi. 2 lampu pedang penghancur bertemu di udara. Kedua pedang Qi bergabung menjadi satu dan melonjak ke langit. Bang! Tanah di bawah kaki mereka terkena pedang Qi, dan tenggelam dalam-dalam. Dentang! Dentang! Sial! Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian pertukaran yang intens, dan keduanya memulai pertempuran yang intens. Semua orang menatap ke langit. Zhang Muyun, kamu akan menang saat kamu bergerak. Semua orang menantikan Zhang Muyun membalikkan keadaan. Tidak baik, Zhang Muyun sudah mengaktifkan garis keturunannya, tapi Jian Wuchen belum. Tiba-tiba, suara pelan terdengar. Semua orang terkejut. Zhang Muyun sudah mengaktifkan garis keturunannya, yang bisa dikatakan sebagai kekuatan penuhnya, tapi Jian Wuchen belum. Bahkan tanpa keluarnya garis keturunannya, dia mampu mengikat Zhang Muyun. Jian Wuchen memberi orang perasaan bahwa dia tidak terduga. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Teknik budidaya Jian Wuchen jelas bukan kelas kuning. Itu harusnya kelas hitam. Qi asli yang dibudidayakan dengan teknik budidaya tingkat hitam lebih padat dan kental dibandingkan teknik budidaya tingkat kuning. Seorang tetua berjubah perak menjelaskan kepada semua orang. Terlebih lagi, Qi aslinya mengandung kekuatan pedang yang sangat kuat. Ini seperti pedang, yang seharusnya menjadi keunggulan garis keturunannya. Tetua berjubah perak lainnya menjelaskan. Tidak heran jika Jian Wuchen begitu kuat. Qi sejatinya lebih kuat dari Qi Zhang Muyun. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Bagaimana dia bisa menang melawan seseorang dengan level yang sama padahal dia begitu kuat? Apakah peringkat perunggu dan 4 akademi besar akan kehilangan reputasinya hari ini? Ini sudah berakhir. Giok kuno 8 pembunuhan, pembunuhan yang saleh. Suara dingin Jian Wuchen terdengar. Sinar cahaya pedang seperti makhluk abadi yang terbang dari luar angkasa, membunuh dewa dan iblis. Bab 140 lebih gila. Bas. Suara kecil pisau tajam yang memotong daging terdengar, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Kemudian, semua orang melihat sosok Zhang Muyun mundur dengan cepat. Dia terbang lebih dari 10 meter dan berdiri diam dengan pedang di tangan. Ada luka berdarah di bahunya, dan darah merembes keluar. Apakah Zhang Muyun kalah? Hati semua orang menjadi dingin. Aku tersesat. Para jenius di Qilin Hall benar-benar memenuhi reputasi mereka. Tiba-tiba, Zhang Muyun menghela nafas. Kamu tidak buruk. Anda bisa bertukar banyak gerakan dengan saya, tapi itu saja. Anda tidak dapat membuat saya menggunakan kekuatan penuh saya. 4 akademi besar dan peringkat perunggu. Sungguh mengecewakan. Jian Wuchen memegang pedang panjangnya dan tertawa dengan jijik. Wajah banyak orang berubah menjadi jelek, tetapi mereka tidak dapat membantahnya, karena kebenaran ada di hadapan mereka. Semakin banyak mereka membantah, hal itu akan semakin memalukan. Jian Wuchen, aku bukan tandinganmu, tapi aku bukan yang terkuat di daftar perunggu. Ada orang lain yang berada di atasku. Masih terlalu dini bagi Anda untuk menghina seluruh daftar perunggu. Zhang Muyun mengerutkan kening. Semua orang tergerak. Benar, ada orang lain di atas Zhang Muyun. Dia adalah seorang jenius tiada taraf yang berhasil mencapai peringkat perunggu teratas di tahun pertamanya di Sekte Pedang Mistik. Lu Ming. Semua orang memikirkan Lu Ming. Lebih dari 2 bulan lalu, Lu Ming hanya unggul sedikit dalam pertarungannya dengan Zhang Muyun. Namun, mengingat kecepatan peningkatan Lu Ming yang luar biasa, apakah dia akan menjadi lebih kuat setelah 2 bulan? Apakah dia mampu bertarung dengan Jian Wuchen? Saya tahu Anda hanya berada di peringkat kedua dalam peringkat perunggu. Kudengar orang yang menempati peringkat pertama adalah seorang pria bernama Lu Ming. Suruh dia keluar dan bertarung denganku. Saya ingin menghancurkannya sepenuhnya, sehingga Anda tidak akan memiliki fantasi apapun. Jian Wuchen berkata dengan arogan. Meskipun dia bertemu Lu Ming di pegunungan di tepi laut, dia tidak tahu namanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia telah bertemu Lu Ming, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar perunggu. Lu Ming tidak ada di sini hari ini. Kalau tidak, aku pasti bisa melawanmu. Ling Kong berkata dengan suara yang dalam. Kamu bisa melawanku. Kalian benar-benar tahu cara menghibur diri sendiri. Kalau begitu, bawa dia ke sini. Dia tidak di sini, kan?
Kirim seseorang untuk meneleponnya sehingga saya tidak perlu mencarinya di masa depan. Kami akan menyelesaikannya hari ini. Kata Jian Wuchen. Zhang Muyun, Geng Duan, Ling Kong, dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak tahu di mana Lu Ming berada. Selain itu, mereka tidak yakin apakah Lu Ming benar-benar bisa melawan Jian Wuchen. Haha, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk mencarinya? Tahukah dia bahwa dia bukan tandinganku? Saya tidak peduli apakah dia yang pertama di peringkat perunggu. Dia sama denganku. Lu Ming. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan menghabisinya dalam 3 gerakan. Jian Wuchen mencibir. 2 jenius lainnya dari Qilin Hall juga tertawa. Sayang sekali pria itu tidak ada di sini. Kalau tidak, aku pasti bisa menghajarnya. Jian Wuchen mengamati kerumunan itu dan sedikit kecewa. Dia mencari Lu Ming, tentu saja. Mana yang mencariku? Saat ini, suara yang jelas terdengar dari jauh. Suara ini sangat familiar bagi banyak orang. Begitu suara itu terdengar, sebagian besar jantung mereka berdetak kencang. Sebuah nama muncul di benak mereka, Lu Ming. Lu Ming ada di sini. Mata mereka dengan cepat melihat ke arah suara itu. Benar saja, dia melihat seorang pemuda berjubah hitam. Dia tinggi dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggung. Jika bukan Lu Ming, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lu Ming benar-benar ada di sini. Entah kenapa, kebanyakan dari mereka mau tidak mau menunjukkan harapan dan kegembiraan di hati mereka. Zhang Muyun, Ling Kong, Geng Duan, Bu Xingkai, Zhuo Yirong, Cheng Fei Cheng. Semuanya sama. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa selama Lu Ming ada di sini, dia akan mampu mengalahkan pihak lain. Ketika mereka sadar kembali, mereka terkejut. Mereka tidak tahu mengapa mereka mempunyai perasaan seperti itu. Mungkin karena Lu Ming telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam kompetisi besar di 4 halaman. Jian Wuchen juga menoleh untuk melihatnya. Dengan satu pandangan, niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kecil, itu kamu. Jian Wuchen berteriak dengan marah. Nak, bukankah kamu baru saja mencariku? Kenapa kamu begitu marah saat melihatku? Masih ada senyuman tipis di wajah Lu Ming. Dia berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sedang berjalan-jalan di halaman, terlihat sangat santai. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan kakak senior Jian seperti itu. Kamu mendekati kematian. Pemuda kuat itu berteriak dengan dingin. Tubuhnya seperti lembu liar saat dia menyerang Lu Ming. Tinju besarnya berwarna hitam dan berkilau, seperti logam. Pemuda yang kuat itu tidak ada di sana hari itu di pegunungan di tepi laut. Oleh karena itu, dia tidak mengenali Lu Ming. Ledakan. Pemuda berbadan tegap itu mendekati Lu Ming dalam sekejap dan tinju besarnya diarahkan ke kepala Lu Ming. Bibir Lu Ming masih membentuk senyuman tipis saat dia melayangkan pukulan juga. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan semua orang mendengar suara patah tulang. Kemudian, sesosok tubuh tinggi terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dari yang dia lemparkan, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tangan saya. Pemuda kuat itu berteriak. Salah satu lengannya bengkok dan berubah bentuk. Jelas sekali bahwa Lu Ming telah mematahkannya dengan satu pukulan. Sangat kuat. Mata orang-orang dari 4 halaman berbinar. Baru saja, kekuatan pemuda yang kuat itu terlihat jelas bagi semua orang. Dia telah mengalahkan semua master di bawah 10 besar peringkat perunggu. Namun, lengannya patah karena pukulan biasa Lu Ming. Perbedaannya terlalu besar, dan semua orang mau tidak mau merasakan harapan muncul di hati mereka. Kecil, jadi kamu adalah Lu Ming. Jian Wuchen meraung dengan suara yang sangat dingin. Tentu saja, Lu Ming tersenyum tipis dan mengabaikan Jian Wuchen. Dia berjalan menuju Zhang Muyun dan menangkupkan tinjunya. Saudara Muyun, selamat, selamat. Selamat telah membawa pulang keindahan. Terima kasih, saudara muda Lu, telah datang untuk memberi selamat kepada saya secara pribadi. Zhang Muyun juga menangkupkan tinjunya. Terima kasih, kakak muda Lu. Selain Zhang Muyun, Zhuo Yirong juga membungkuk. Sayangnya, saya datang terburu-buru hari ini dan tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah. Lu Ming merentangkan tangannya dan tersenyum. Sudah cukup baik kalau kakak muda Lu bisa datang, kata Zhang Muyun, tidak perlu hadiah apapun. Keduanya mengobrol, sama sekali mengabaikan Jian Wuchen. Hal ini membuat niat membunuh di mata Jian Wuchen semakin kuat.
Lu Ming, kamu berani mengabaikanku. Jangan mengira kamu bisa sombong di hadapanku hanya karena kamu adalah orang nomor 1 di daftar perunggu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyadari dengan jelas kesenjangan antara Anda dan saya. Petik 2. Suara Jian Wuchen dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, Lu Ming menoleh untuk melihat Jian Wuchen. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Mu Yun, saya punya hadiah." Lu Ming tertawa dan berjalan menuju Jian Wuchen. "Tidakkah kamu ingin aku mengetahui perbedaan di antara kita? Buat perubahan Anda, aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan." Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang Lu Ming katakan? Dia mengalahkan Jian Wuchen dalam 3 gerakan. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Mungkinkah Lu Ming berhasil menembus alam Grandmaster bela diri? Seharusnya tidak secepat itu, kan? Terlebih lagi, Lu Ming benar-benar seorang Grandmaster bela diri. Apa gunanya mengalahkan Jian Wuchen? Jian Wuchen marah, tapi Lu Ming bahkan lebih marah dari Jian Wuchen. Bab 141, ayo serang bersama. Hahaha, kalahkan aku dalam 3 gerakan. Kalahkan aku dalam 3 gerakan. Jian Wuchen tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatannya dan mengalahkan Lu Ming dalam 3 gerakan. Namun, Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dalam 3 gerakan. Bukankah itu lelucon paling lucu di dunia? Lu Ming, siapapun bisa menyombongkan diri, tapi itu hanya lelucon jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jian Wuchen berkata dengan dingin. Oh, Lu Ming merasa itu masuk akal. Dia merenung sejenak dan mengangguk, itu benar. Tanpa kekuatan, itu hanya lelucon. Anda akan segera mengetahui bahwa Andalah yang bercanda. Percuma saja mempunyai lidah yang tajam. Lu Ming, izinkan saya memberitahu Anda, Qiu Yue adalah wanita yang saya, Jian Wuchen, telah cintai. Anda berani memegang tangannya hari itu. Ini adalah takdirmu. Sejak Anda memegang tangannya, nasib Anda telah ditentukan. Hari ini, saya akan melumpuhkan tangan Anda, mematahkan anggota tubuh Anda, melumpuhkan kultivasi Anda, dan mengusir Anda dari sekte pedang mistik. Jangan berpikir bahwa sekte akan membela Anda hanya karena Anda adalah orang nomor 1 di daftar perunggu. Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Anda sebut sebagai nomor 1 di daftar perunggu hanyalah sampah dibandingkan dengan saya. Suara Jian Wuchen terdengar dingin. Tentu saja kalimat ini telah disampaikan, jadi tidak ada orang lain yang mendengarnya. Qiu Yue, jangan pernah memikirkannya, Qiu Yue. Dia sudah menjadi wanitaku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Opo-opo. Jian Wuchen tertegun, seperti tersambar petir. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bereaksi. Matanya merah, dan wajah tampannya benar-benar bengkok. Dia menjadi sangat ganas saat dia berteriak histeris, Lu Ming, kamu pantas mati. Dasar rendahan. Beraninya kau menyentuh wanita yang kucintai, Jian Wuchen. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, namaku bukan Jian Wuchen. Suara mendesing. Jian Wuchen menghunus pedangnya dan menyerang Lu Ming. Membunuh. Membunuh. Giok kuno 8 pembunuhan. Jian Wuchen meraung. Niat membunuhnya seperti gelombang pasang. Pedang Qi yang sejernih giok melonjak menuju Lu Ming seperti badai. Dengan kilatan cahaya, tombak api tung muncul di tangannya. Lanue. Tombak panjang itu tersapu, dan cahaya bulan merah muncul. Semua pedang Qi Jian Wuchen langsung hancur. Tombak panjang itu tidak berhenti dan langsung mengarah ke wajah Jian Wuchen. Pada saat itu, kemarahan di hati Jian Wuchen seakan tersiram oleh sepiring air dingin. Dia bergidik. Mundur, mundur. Dia mundur dengan cepat dan memblokir serangan itu dengan pedangnya. Dentang. Tombak panjang itu menyapu pedang panjang Jian Wuchen, dan api kehancuran yang dahsyat menamparkan wajah Jian Wuchen, menyebabkan dia merasakan sakit yang membakar. Dia mundur puluhan meter dengan cepat dan menatap Lu Ming dengan kaget. Kekuatan tombak Lu Ming sangat menakutkan. Itu di luar imajinasinya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Jian Wuchen tidak bisa menerimanya dan meraung dalam hatinya. Para murid perunggu, perak, dan berjubah perak semuanya tercengang. Dia mengirim Jian Wuchen terbang dengan satu serangan. Bagaimana ini mungkin? Jian Wuchen lebih kuat dari Zhang Muyun,
tapi Lu Ming telah mengirimnya terbang dengan satu serangan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lu Ming telah meningkat pesat dalam 2 bulan terakhir. Itu terlalu sulit dipercaya. Dibandingkan dengan kompetisi besar di 4 halaman, budidaya Lu Ming telah meningkat ke puncak alam master kelas 9, teknik naga perangnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga, dan teknik senjata pengendali apinya juga telah mencapai terobosan. Kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Itu normal baginya untuk mengirim Jian Wuchen terbang dengan satu serangan. Dulu di pegunungan di tepi laut, sudah kubilang padamu aku hanya menggunakan 20% kekuatanku, tapi kamu tidak mempercayaiku. Hehe. Lu Ming memandang Jian Wuchen dengan senyum mengejek. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda lakukan. 8 pembunuhan batu giok kuno, pembunuhan jiwa. Jian Wuchen meraung dan sekali lagi meledak dengan aura pembunuh yang kuat. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi pedang Qi yang cemerlang, menyerang ke arah Lu Ming. Aura pedang belum sampai padanya, tapi pancarannya cukup membuat Lu Ming merasa sedikit pusing. Sungguh teknik pedang yang kuat. Teknik pedang ini bahkan bisa mempengaruhi jiwa. Tatapan Lu Ming berkedip dan dia melepaskan tembakan lagi. Tanah longsor. Lu Ming berusaha lebih keras dalam tembakan ini. Bang! Sama seperti sebelumnya, tombak panjang itu menyapu dan pedang Qi dihancurkan. Kali ini, Jian Wuchen tidak bisa lagi menahannya dan terlempar oleh tombak Lu Ming. Di udara, Jian Wuchen batuk banyak darah dan menabrak gunung palsu, menyebabkannya meledak. Baiklah, penonton bersorak dan sangat bersemangat. Jika mereka tidak menahannya, mereka akan melompat. Itu terlalu kuat, terlalu keren, level mereka sama sekali tidak sama. Mereka hanya bisa berteriak dan melampiaskan amarah yang terpendam di dalam hati. Sebelumnya, dia terlalu sedih dan tidak bisa berdiri. Namun, Lu Ming telah sepenuhnya menekan Jian Wuchen saat dia tiba. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Tak jauh dari situ, Zhang Muyun tersenyum pahit. Dia sudah bisa merasakan bahwa Lu Ming begitu kuat sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. Lu Ming, kamu sampah. Beraninya kamu menyakitiku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Jian Wuchen meraung histeris. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya sobek dan compang camping. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lu Ming mencibir, kamu terus memanggilnya sampah. Namun, kamu dikirim terbang dengan tombakku. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Sampah, sampah, kalian semua sampah. Saya memiliki garis keturunan khusus yang sangat mulia. Bagaimana kamu bisa membuang sampah dibandingkan denganku? Petik 2. Teriak Jian Wuchen. Semua orang terdiam. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Masih ada satu gerakan lagi. Saya tidak mau repot-repot melakukan gerakan lain. Kamu, datanglah padaku bersama-sama. Lu Ming menunjuk ke arah pemuda yang memeluk pedang. Semua orang tercengang. Lu Ming menantang pemuda yang memeluk pedang dan Jian Wuchen. 1 lawan 2. Wajah Jian Wuchen berubah menjadi gila. Dia dipandang rendah. Saudara muda Liu, karena ini sedang mencari kematian, ayo kita serang bersama dan lumpuhkan dia. Teriak Jian Wuchen. Baiklah. Bila Qi bersiul saat pemuda itu mengacungkan pedang tempurnya. Pedang Qi yang sangat sombong melonjak ke langit. Lalu, ada kilatan darah. Pedang pertempuran kuno muncul di atas kepala pemuda yang memeluk pedang, menyebabkan pedang Qi menjadi lebih kuat. Pemuda yang memeluk pedang itu berada di puncak dunia master kelas 9, tapi dia belum memahami kekuatan pengendalinya. Di sisi lain, pedang tempur kuno muncul di atas kepala Jian Wuchen. Begitu garis keturunan itu muncul, pedang Qi dan kekuatan logam Jian Wuchen meledak hingga mencapai puncaknya. Garis keturunan mereka meletus, dan keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka. Membunuh, membunuh. Pemuda yang memeluk pedang dan Jian Wuchen melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka dan melakukan gerakan terkuat mereka, menyerang ke arah Lu Ming. Cahaya pedang dan pedang Qi memenuhi separuh langit. Kekuatan ini membuat banyak murid perak menghadapi perubahan. Itu terlalu kuat. Garis keturunan khusus terlalu menakutkan. Bertarung di atas level seseorang adalah hal biasa bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh alam langit atas, dan tidak ada yang perlu membuat iri. Bisakah Lu Ming memblokirnya? Ledakan. Pada saat ini, aura kuat muncul dari tubuh Lu Ming. Kekuatan api meletus. Bab 142, di hadapanku,
kamu adalah sampah. Bas, bas. Setelah itu, Lu Ming menikam 2 kali berturut-turut. Kedua tombak itu secepat kilat, seperti 2 meteor yang melesat melintasi langit. Mereka disertai dengan nyala api yang menerangi langit. Ledakan, ledakan. Kemudian, kedua meteor itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang menakutkan dan dahsyat langsung meletus. Dari tempat mereka bertiga bentrok, gelombang pedang Qi, pancaran pedang, dan pancaran tombak yang membara menyapu keluar. Beberapa tetua berjubah perak menyiapkan lapisan pertahanan, melindungi meja, kursi, dan murid lain dari 4 halaman di belakang mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, pedang dan pedang terbang jauh. Pada saat yang sama, 2 jeritan terdengar. 2 sosok terlempar, dan darah berceceran di langit. Itu adalah Jian Wuchen dan pemuda yang memeluk pedang. Saat cahayanya menghilang, Lu Ming berdiri di tengah lapangan dengan tombak di tangan, tidak bergerak sedikit pun. Dia telah menang. Lu Ming telah menang. Dia telah melawan 2 orang jenius dari Aula Qilin sendirian, dan dia masih mengalahkan mereka hanya dengan 1 gerakan. Itu terlalu kejam. Saya tidak peduli Anda jenius seperti apa, saya tidak peduli garis keturunan khusus apa yang Anda miliki. 1 orang, 1 tombak, aku bisa menyapu dunia. Semua orang sepertinya melihat pemandangan seperti itu. Pakaian Jian Wuchen dan pemuda pemegang pedang robek dan luka muncul di tubuh mereka. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lu Ming berjalan menuju Jian Wuchen selangkah demi selangkah. Dia menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku pasti akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Sekarang, tepat 3 gerakan. Lu Ming, tunggu saja. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Jian Wuchen memelototi Lu Ming dengan tatapan galak di matanya. Lihat, kamu di sini lagi. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Ini adalah lelucon bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara besar. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Lu Ming mencibir. Katakan padaku, katakan saja padaku. Aku, Jian Wuchen, bersumpah bahwa aku akan membalas penghinaan hari ini kepadamu 10 kali, 100 kali, 1000 kali di masa depan. Aku akan menyiksamu. Aku akan mempermalukan Qiu Yue di depanmu. Aku akan membuatmu sangat menderita hingga kamu berharap kamu mati. Aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Jian Wuchen meraung seperti anjing gila, dan niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga tampak nyata. Dia sudah sangat membenci Lu Ming. Ini Beatrice Jingan, sampah. Ia justru berani melukai dan mengalahkannya di depan banyak orang. Menurutnya, ini merupakan penghinaan besar. Tentu saja, dia bahkan tidak berpikir untuk mempermalukan orang lain. Menurutnya, itu adalah hal yang benar. Lu Ming tersenyum, tapi ada niat membunuh yang dingin di senyumannya. Saya, Lu Ming, benci kalau orang mengancam saya. Anda seharusnya tidak mengancam saya. Suara Lu Ming menjadi dingin. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di tubuhnya. Hati Jian Wuchen menjadi dingin saat dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu ingin melumpuhkanku? Sekarang, kamu mengancamku. Untuk menghindari masalah di masa depan, tentu saja aku harus melumpuhkanmu. Lu Ming tersenyum tipis. Melumpuhkan saya. Kamu berani. Lu Ming, kamu sampah. Tahukah kamu siapa saya? Saya memiliki garis keturunan khusus, murid Aula Qilin, tuan masa depan sekte pedang mistik, pilar masa depan sekte tersebut. Anda berani melumpuhkan saya. Jian Wuchen tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon. Namun, dia tidak bisa lagi tertawa. Ini karena dia menyadari bahwa mata Lu Ming dingin dan penuh tekad. Dia tidak tergoyahkan. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul dari tulang ekornya dan langsung menuju ke atas kepalanya. Dia buru-buru berteriak, tidak, jangan. Suara mendesing. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tombak panjang Lu Ming telah menembus dantiannya, menghancurkan topan di dantiannya. Jian Wuchen tercengang. Setelah beberapa saat, dia menjerit menyayat hati. Desis-desis-desis. Semua orang terkejut. Lu Ming benar-benar telah melumpuhkan budidaya Jian Wuchen. Karakter yang tegas, metode yang kejam, dan keberanian yang besar. Jian Wuchen adalah seorang jenius yang tiada taranya di Balai Qilin.
Dia memiliki garis keturunan khusus dan merupakan fokus dari budidaya Sekte Pedang Mistik. Mereka menyembunyikannya secara rahasia karena takut dibunuh oleh sekte lain. Tapi sekarang, budidayanya telah dilumpuhkan oleh seseorang dari sekte sendiri. Kerja bagus. Jika itu aku juga tidak akan ragu. Mata Lingkong bersinar dengan keganasan saat dia berkata dengan dingin. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Siapa yang akan menjadi seperti Anda, binatang iblis yang tidak peduli dengan konsekuensinya? Lu Ming, kamu sudah selesai. Anda telah melumpuhkan kultivasi saya, jadi Anda tidak dapat melarikan diri. Saya seorang jenius di Qilin Hall. Sekte ini pasti akan membela saya. Kamu mati. Jian Wuchen masih berteriak. Namun, ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia memandang Jian Wuchen dengan acuh tak acuh dan berkata, bodoh. Apa? Jian Wuchen tercengang. Izinkan saya bertanya, apa yang Anda andalkan? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Jian Wuchen mencengkeram dantiannya dengan sekuat tenaga dan sedikit linglung. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Mereka tidak tahu mengapa Lu Ming menanyakan pertanyaan ini. Apa yang Anda andalkan tidak lebih dari garis keturunan khusus dan bakat Anda. Anda pikir Anda tinggi dan perkasa karena garis keturunan khusus Anda, memandang rendah orang lain dan memperlakukan mereka seperti sampah. Dengan garis keturunan khusus Anda, sekte ini harus melindungi Anda dan menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolah Anda. Semua ini karena garis keturunan dan bakat Anda. Kata Lu Ming. Itu benar. Saya terlahir sebagai bangsawan. Apa menurutmu aku adalah seseorang yang membuatmu iri? Kata Jian Wuchen. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh dan menatap Jian Wuchen. Dia mengucapkan kata demi kata, tapi sekarang, bakatmu yang merasa benar sendiri lebih buruk daripada sampah di hadapanku. Apa yang disebut bakatmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Apakah menurutmu sekte akan menghukumku, seseorang yang bakatnya jauh di atasmu, karena sampah sepertimu yang budidayanya telah lumpuh? Apakah itu mungkin? Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kata Lu Ming seperti petir, meledak di benak Jian Wuchen. Itu benar. Bakat Lu Ming jauh di atasnya. Nilainya bagi sekte pedang mistis juga jauh di atasnya. Mengapa dia menghukum Lu Ming karena orang yang tidak berguna seperti dia? Itu tidak mungkin. Para petinggi sekte bahkan mungkin berusaha keras untuk mengasuh Lu Ming. Tidak, tidak, bukan seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jian Wuchen meraung putus asa. Dia tidak dapat menerima hal ini. Dia tahu bahwa jika dia lumpuh, dia hanya akan menjadi lumpuh tanpa alasan. Sekte itu pasti tidak akan membela dia. Di tempat kejadian, semua orang juga menyadari. Memang itulah yang terjadi. Bakat Lu Ming sudah bisa dibandingkan dengan para jenius seperti Duan Mu Lin dan Feng Wuji. Garis keturunan khusus biasa bukanlah tandingannya, jadi mengapa dia menghukumnya dengan berat? Hari ini adalah hari besar saudara Mu Yun. Bawa dia dan pergi. Lu Ming tidak lagi memandang Jian Wuchen, yang seperti tumpukan lumpur. Dia mengalihkan pandangannya ke pemuda yang memeluk pedang. Pada saat ini, pemuda yang memeluk pedang dan pemuda kekar sudah ketakutan. Mereka tidak berani mengatakan apapun dan dengan cepat menyeret Jian Wuchen yang masih berteriak keluar dari halaman tarian pedang. Badai yang mengancam kehormatan pangkat perunggu berakhir dengan tergesa-gesa karena kedatangan Lu Ming.